Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kami BPS Kabupaten Rembang dalam rilis perkembangan inflasi bulanan Kabupaten Rembang. Inflasi merupakan gambaran kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen pada barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk dalam periode tertentu. Data inflasi menjadi indikator ekonomi yang sangat strategis karena bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha. Dengan memahami inflasi, kita dapat mengantisipasi berbagai dampak dari perubahan harga. Selain itu, data inflasi juga digunakan dalam penyusunan produk domestik bruto, baik nasional maupun regional. Lalu, bagaimana kondisi terkini perkembangan inflasi di Kabupaten Rembang pada bulan Januari 2026? Apakah terjadi kenaikan ataukah penurunan harga secara umum? Disiarkan langsung dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang bersama Kepala BPS Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Kami akan menyampaikan perkembangan inflasi Kabupaten Rembang bulan Januari 2026, sekaligus juga disampaikan perkembangan pariwisata Desember 2025. Demikian pembukaan ini kami sampaikan. Selamat menyimak rilis di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Daerah, Kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan atau lembaga perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Pertama-tama, mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua berjumpa pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 2 Februari tahun 2026. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan merilis data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Januari tahun 2026 dan perkembangan indikator pariwisata bulan Desember tahun 2025. Sebagai informasi, pada hari ini BPS RI dan seluruh BPS Provinsi serta beberapa BPS Kabupaten Kota juga melakukan kegiatan rilis serupa menyampaikan indikator perkembangan harga konsumen bulan Januari tahun 2026 dan beberapa indikator yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Januari tahun 2026. Sebelum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2026 di Kabupaten Rembang diawali dengan kegiatan survei yang telah kami lakukan pada tahun 2022 yang lalu atau biasa kita sampaikan sebagai kegiatan SPH tahun 2022 dan beberapa survei penunjang survei harga konsumen. Paket komoditas dalam survei biaya hidup tahun 2022 merupakan kumpulan barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Berikut di layar monitor Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan 20 besar paket komoditas dan bobotnya
berdasarkan hasil SPH tahun 2022 di Kabupaten Rembang. Bobot untuk setiap komoditas ditentukan berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga pada saat pelaksanaan SPH yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya seperti biasa, pada rilis kali ini kami akan menyampaikan 3 indikator penting terkait inflasi, yaitu inflasi month to month atau inflasi bulanan, inflasi year on year atau inflasi tahunan, dan inflasi year to date atau inflasi tahun kalender. Inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda. Inflasi bulanan atau inflasi mantuman mengukur perubahan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan. Dalam hal ini untuk rilis pada hari ini membandingkan indeks harga konsumen bulan Januari tahun 2026 dengan IHK bulan Desember tahun 2025. Ukuran ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek ya, karena membandingkan IHK bulan berjalan dengan bulan sebelumnya ya. Kemudian inflasi bulanan juga berguna untuk menganalisa tren harga jangka pendek dan dapat memberikan sinyal tentang potensi inflasi di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti juga kami akan menyampaikan inflasi tahun kalender atau inflasi year to date ya. Ini mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun periode tertentu, dalam hal ini pada tahun 2026 dalam tahun yang sama ya. Inflasi tahun kalender memberikan gambaran tentang laju inflasi selama periode berjalan dan sangat berguna dalam analisa ekonomi. Jadi pada inflasi tahun kalender kami membandingkan inflasi bulan berjalan dengan inflasi akhir tahun sebelumnya, yaitu di Desember 2025. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami juga akan menyampaikan inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan mengukur perubahan indeks harga konsumen yang membandingkan periode yang sama ya pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Dalam hal ini untuk kondisi bulan Januari 2026 membandingkan IHK bulan Januari 2026 dengan IHK pada Januari 2025. Inflasi tahunan digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan angka inflasi pada bulan Januari 2026, sebagai pembuka kami akan menyampaikan beberapa catatan yang kami rangkum terkait dengan peristiwa yang terjadi selama bulan Januari tahun 2026 ya, yang bisa jadi terkait langsung dengan data inflasi yang akan kami sampaikan nanti. Yang pertama, catatan yang kami peroleh dan kami pantau yaitu terkait dengan penurunan harga cabai ya, yang dipicu oleh faktor cuaca dan gangguan distribusi di mana terjadi banjir di wilayah Jawa bagian utara, utamanya di Jalan Pantura. Yang kedua, peristiwa yang kami pantau adalah adanya harga bensin jenis Pertamax dan solar jenis Dex yang per 1 Januari 2026 mengalami penurunan harga. Kemudian yang ketiga, harga emas dunia dan logam mulia mengalami kenaikan di beberapa bulan terakhir, termasuk di bulan Januari yang kenaikannya luar biasa.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, harga minyak goreng terutama merek minyak kita yang menjadi kesepakatan pemerintah dengan produsen minyak sawit Domestic Market Obligation (DMO) semakin meningkat, yang nilainya harganya berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar 15.700 per liter. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikut informasi yang lebih rinci terkait dengan inflasi di Kabupaten Rembang. Pada bulan Januari tahun 2026, di Kabupaten Rembang terjadi deflasi sebesar 0,29% secara bulanan atau mantuman, di mana terjadi penurunan indeks harga konsumen pada beberapa kelompok pengeluaran, dengan penurunan indeks harga konsumen umum dari 113,16 pada Desember 2025 menjadi 113,16 pada Desember 2025 menjadi 112,83 pada Januari tahun 2026. Kemudian Bapak Ibu sekalian, secara tahun kalender atau year to date di Kabupaten Rembang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,29%. Angka ini kebetulan sama nih karena berada di bulan pertama nih tahun berjalan nih. Jadi inflasi year to date nilainya sama dengan inflasi month to month. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month pada Januari 2026, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, 6 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, dan 3 kelompok pengeluaran tidak mengalami kenaikan harga. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,1%, dengan andil deflasi sebesar 0,38%. Dan kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang utama deflasi pada Januari 2026. Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini antara lain cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras. Kelompok pengeluaran berikutnya yang mengalami deflasi walaupun andilnya relatif kecil, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dengan nilai deflasi sebesar 0,07%, dan komoditas yang mengalami deflasi adalah telepon seluler. Adapun kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi paling tinggi di antara 6 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya dapat Bapak Ibu lihat dalam layar monitor 10 komoditas dengan andil deflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada Januari tahun 2026. Yang pertama adalah cabai merah, ya, dengan andil deflasi sebesar 0,23%. Kemudian ada bawang merah dengan andil deflasi 0,13%. Kemudian telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,06%. Kemudian bensin dengan andil deflasi 0,04%, kelapa dengan andil deflasi 0,03%, dan berikutnya cabai hijau, kacang panjang, dan tomat dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi secara month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang
pada Januari 2026. Bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor. Yang pertama adalah bayam dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kemudian emas perhiasan dengan andil inflasi 0,05%. Bawang putih mobil masing-masing dengan andil inflasi 0,04%. Kemudian kangkung dengan andil inflasi 0,03%. Berikutnya ada udang basah, ikan kembung atau ikan gembung dengan andil inflasi sebesar 0,02%, dan berikutnya komoditas pepaya, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu serta sepeda motor masing-masing dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir terkait dengan indikator inflasi kami sampaikan tingkat inflasi year on year atau inflasi tahunan pada Januari tahun 2026 di Kabupaten Rembang sebesar 2,45% dengan indeks harga konsumen pada Januari 2026 sebesar 112,83, mengalami kenaikan dibanding dengan indeks harga konsumen pada Januari 2025 yang sebesar 110,13. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada Januari 2026 secara umum mengalami inflasi, kecuali kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,91% dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah komoditas telepon seluler. Kemudian Bapak Ibu sekalian, secara year on year, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi sebesar 11,48% dengan andil sebesar 1,11%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini adalah tarif listrik. Hal ini terkait langsung dengan kebijakan diskon listrik 50% yang diberikan pemerintah pada bulan Januari sampai Februari tahun 2025 yang lalu. Berikut kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah berikutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 8,16% dengan andil sebesar 0,54%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah perhiasan, emas perhiasan. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,53% dan mempunyai andil inflasi sebesar 0,2%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain beras, daging ayam ras, dan sigaret kretek tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut dapat kita sama-sama saksikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Januari 2026. Yang pertama, tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 1,06%, kemudian emas perhiasan dengan andil inflasi 0,44%, mobil dan beras masing-masing dengan andil inflasi 0,15%, kemudian daging ayam ras dengan andil inflasi 0,11%, kemudian sigaret kretek tangan dan mie kering instan masing-masing dengan andil inflasi 0,08%, dan jasa akademi atau perguruan tinggi, komoditas kue basah dan ikan kembung atau ikan gembung masing-masing dengan andil inflasi 0,07, 0,07, dan 0,06%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikut ya sebagai pembanding kami sampaikan 10 komoditas dengan andil deflasi atau dalam hal ini sebagai penahan inflasi terbesar di Kabupaten Rembang
pada Januari 2026 secara year on year. Yang pertama adalah cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,24%. Kemudian ada bawang putih dengan andil deflasi 0,11%, tomat dengan andil deflasi 0,09%, kacang panjang dan jeruk masing-masing dengan andil deflasi 0,06%, kangkung dengan andil deflasi 0,05%, kemudian ada cabai rawit dan telepon seluler masing-masing dengan andil deflasi 0,04%, dan berikutnya udang basah dan terong masing-masing dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut bisa sama-sama kita lihat perbandingan regional perkembangan IHK di kabupaten kota di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi, pada Januari 2026, seluruh kabupaten kota IHK mengalami deflasi secara month-to-month. Kemudian kami informasikan juga bahwa secara month-to-month pada Januari 2026, Kabupaten Wonogiri mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,52%, dan Kota Tegal mengalami deflasi terendah sebesar 0,24%. Kemudian secara year on year pada Januari 2026, Kota Semarang mengalami inflasi tertinggi sebesar 3,29%, sedangkan Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi terendah sebesar 2,3%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan ringkasan rilis inflasi pada hari ini untuk kondisi Januari 2026. Pada bulan Januari 2026 terjadi deflasi month-to-month dan deflasi year to date. Kebetulan angkanya sama karena pada bulan Januari sebesar 0,29%. Kemudian inflasi year on year sebesar 2,45% ya, kondisi Januari 2026. Penyumbang utama deflasi bulan Januari 2026 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,38%. Komoditas penyumbang utama deflasi month-to-month untuk seluruh kelompok pengeluaran antara lain ada cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, bensin, kelapa, cabai hijau, kacang panjang, dan tomat. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Januari 2026 secara year on year adalah untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,11%. Ya, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, pembalut wanita, sabun mandi, dan sampo. Kemudian berikutnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,2%. Dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, daging ayam ras, sigaret ketek tangan, mie kering instan, dan kue basah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya akan kami sampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Desember tahun 2025 di Kabupaten Rembang. Kami akan menyampaikan rilis perkembangan ini sebagai berikut. Pada Desember tahun 2025, tingkat penghunian kamar atau TPK di Kabupaten Rembang sebesar 22,47%. Kemudian rata-rata lama menginap di hotel atau RLM sebesar 1,18 malam. Bisa diinterpretasikan sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian. Nah, secara rata-rata dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang pada Januari 2026, terdapat
sebanyak 22 sampai dengan 23 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Bapak Ibu yang saya hormati, faktor-faktor pendorong TPK dapat dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, kemudian kondisi infrastruktur lokal, serta kebijakan pemasaran pariwisata dan perhotelan di suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Rembang. Pada Desember 2025, aktivitas tamu yang menginap di hotel Kabupaten Rembang mengalami kenaikan apabila dibanding dengan kondisi bulan sebelumnya, yaitu di bulan November 2025. Dan juga sedikit mengalami kenaikan apabila dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu di 2024, di Desember 2024. Perkembangan TPK dan RLM, ya, tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang selama Januari sampai Desember 2025 menunjukkan fluktuasi. Data tingkat penghunian kamar memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Pada Desember 2025, ya, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, TPK Kabupaten Rembang tercatat sebesar 22,47%, mengalami kenaikan dibanding dengan November 2025 yang mencapai 20,11%, atau naik sebesar 2,36 poin. Jika dibanding dengan Desember 2024, ya, pada saat itu TPK-nya sebesar 22,01%, maka TPK Kabupaten Rembang di Desember 2025 ada kenaikan sebesar 0,46 poin. Kemudian dari sisi atau data rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang pada Desember 2025 yang tercatat 1,18 malam, ini mengalami penurunan dibanding kondisi pada November 2025. Kemudian jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya di Desember 2024, rata-rata lama menginap di Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0,05 poin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, baik menurut kota asal atau berasal dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan atau ke Kabupaten Rembang tahun 2024 dan Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang pada Desember 2025 mencapai 213.127 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,84% jika dibanding dengan bulan sebelumnya yang mencapai 185.590 perjalanan. Kemudian jika dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya di Desember 2024, terjadi penurunan yaitu sebesar 4,14% dari total perjalanan sebanyak 222.343 perjalanan. Kemudian untuk jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang pada Desember 2025 mencapai 152.135 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,17% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 138.095 perjalanan. Kemudian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu di Desember 2024, terjadi peningkatan kunjungan sebesar 12,4%. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik
BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Senin tanggal 2 Februari tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau ya untuk kesuksesan sensus ekonomi 2026. Bersama kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Bapak Ibu bisa melihat landing page sensus ekonomi 2026 seperti terlihat pada layar monitor. Sensus ekonomi 2026 milik Indonesia mencatat ekonomi Indonesia. Sebagaimana biasa, bahan tayang dan naskah BRS dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan yang ada di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.